Bertemu kembali dengan channel saya. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan suatu alat, yang mana alat ini berfungsi sebagai penghidup suatu CPU komputer. Bagi kita yang ingin merakit atau menghidupkan komputer, maka alat ini termasuk alat yang penting di komputer. Nama alat ini yaitu namanya power supply. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini dan video ini sangat berguna bagi teman-teman, silakan teman-teman simak video saya sampai habis dan saya akan melihatkan lebih jelas lagi yang mana namanya alat power supply untuk menghidupkan komputer kita. Bisa kita lihat teman-teman di layar ini, itulah namanya power supply. Power supply ini bentuknya persegi 4 teman-teman. Di dalam power supply ini ada komponen-komponen yang diletakkan di dalamnya untuk menghidupkan daripada komputer kita teman-teman. Tempat power supply-nya, colokannya kita lihat di sini teman-teman. Ini adalah colokan untuk kita menghidupkan komputer kita. Kita colok di sini, langsung kita colokkan ke listrik, tempat colokan listrik tersebut teman-teman. Bisa kita lihat bagian dalamnya. Agak sama-sama nih teman-teman. Itu bagian dalamnya. Ini bagian depannya ada tulisan AC 220 volt. Jadi power supply ini bekerja di AC 220 volt. Kalau listrik kita AC 220 volt, maka power supply ini bisa digunakan di listrik kita teman-teman. Selanjutnya untuk bagian atasnya kita lihat. Ini ada lubang-lubang teman-teman. Lubang ini, di dalam lubangnya bisa kita lihat itu ada berbentuk baling-baling atau kipas angin. Gunanya baling-baling tersebut untuk menstabilkan atau untuk mensejukkan alat yang ada di dalam power supply ini. Baling-balingnya cukup besar ya teman-teman. Di dalam itu ada komponen-komponen, kabel-kabel, ada papan. Papan itu papan alat-alat seperti kita papan pada TV tabung atau seperti papan di handphone kita teman-teman, atau bisa dikatakan fleksibelnya. Selanjutnya kita lihat tulisannya teman-teman. Mereknya di sini power supply yang saya gunakan yaitu Nero 225. Kapasitasnya yaitu 500 watt. Jadi kalau komputer kita kapasitas pemakaiannya kurang dari 500 watt atau kurang lebih hampir sama, masih bisa menggunakan power supply yang 500 watt. Tetapi kalau pemakaian di komputer kita lebih dari 500 watt, misalnya setelah kita cek apinya, kalau kita hidupkan sekitar 600 mungkin, maka power supply yang 500 watt tersebut tidak bisa dipakai teman-teman, karena apinya tidak akan tertarik. Jadi kita harus membeli power supply yang lebih dari 600, mungkin 1000 teman-teman. Bisa kita lihat di tulisannya ini power up, namanya Nero 225, AC-nya DC output, max output power. Itu bisa dilihat power 225 watt, volt tagi cerafit reduene. Itu 170 strip 240. Sudah itu B8 50 strip 60H. Masih banyak lagi tulisannya teman-teman. Bawahnya 500 watt.
Itu masih ada tulisan lainnya berbahasa Inggris. Selanjutnya kita lihat bagian samping sebelah ini tidak ada polos. Bagian bawah juga polos. Selanjutnya kita lihat untuk kabel-kabelnya. Ini ada kabel teman-teman. Kabel menggunakan 24 pin. Kita hitung 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24. Jadi komputer untuk sekarang ini rata-rata menggunakan 24 pin. Jadi 24 pin ini akan dicolokkan di mainboard mainboard komputer kita akan dicolokkan, maka akan memasukkan api ke dalam mainboard di komputer kita. Ini kegunaannya. Ada yang pinnya 20. Mungkin itu yang versi terdahulu, tapi versi sekarang itu rata-rata 24. Mungkin ada juga yang lebih. Selanjutnya kita akan membahas lagi, ini namanya kabel untuk ke hard disk atau untuk ke DVD atau untuk ke kipas angin. Kabel ini itulah kabel untuk mengalirkan api ke kipas angin, bisa DVD, bisa hard disk. Ini bentuk kabelnya tadi. Ini kabel yang digunakan untuk ke hard disk dan DVD, lebih kecil. Ini untuk ke kipas angin. Maaf ya teman-teman, ini untuk kipas angin atau untuk lain yang cocok dengan colokan seperti ini. Tapi di saya menggunakan ini untuk kipas angin. Bisa kita lihat lebih jelas bentuknya. Nah, itu ya teman-teman. Bisa dilihat. Kalau untuk DVD seperti ini, jangan salah. Bentuknya tipis. Untuk DVD kurang jelas ya. Seperti itu toh. Bentuknya tipis, ada pinnya dalam. Untuk DVD atau untuk hard disk. Selanjutnya yang ini sama. Ini kita lihat sama ya teman-teman, seperti yang tadi. Satu untuk kipas angin atau untuk yang lain yang cocok dengan colokan ini. Ini untuk hard disk atau DVD, namanya ini SATA. Bisa dilihat di situ ada tulisannya SATA. Kurang jelas, nah itu ada tulisan SATA. Ini ada kabel SATA-nya. Selanjutnya ada lagi colokan. Ini colokan juga untuk ke mainboard. Nah, ini untuk mainboard. Sama seperti ini untuk mainboard juga. Ini yang 24 pin, yang colokan banyak. Ini yang 4 pin. Jadi kalau kita ingin memasang ke mainboard ada 2. Ini untuk kita colokan, ini untuk yang 24 pin. Langsung ada di mainboard, ada coloknya, tinggal kita colok saja. Tapi sesuaikan yang depan dengan yang belakang. Selanjutnya ini untuk yang 4 pin. Kita cari saja di mainboard itu ada colokannya. Jangan sampai salah colok ya teman-teman. Takutnya nanti pinnya patah. Yang ini tadi untuk hard disk atau untuk kipas angin atau lain sebagainya. Ini untuk hard disk dan untuk DVD. Sama seperti yang ini tadi. Jadi colokannya ada 1, 2, 3, 4. 2 untuk di mainboard yang ini dengan yang ini. 2 untuk di hard disk atau untuk di DVD. Mungkin sekian dulu video singkat yang dapat saya berikan berkenaan dengan alat power supply untuk komputer kita.
Ini seperti ini alatnya. Seperti itu. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe, klik tombol lonceng, like, serta bagikan ke media sosial agar teman-teman semuanya akan mendapatkan info-info terbaru dari saya berkenaan dengan alat-alat, baik itu alat-alat komputer, alat-alat fotokopi, atau yang lain sebagainya. Mungkin sekian dulu info yang dapat saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Jaga kesehatan selalu dan selamat beraktivitas.